Oke, minggu kemarin saya sudah minta kalian untuk ini ya, sifat-sifat dari transformasi Laplace atau tabel transformasi Laplace. Jadi nanti biar cepat dalam melaksanakan transformasi Laplace, karena nggak mungkin kalian cuma ngapalin dari apa dari persamaan integralnya, karena itu akan sangat sangat lama. Jadi penggunaan tabel itu akan cukup efektif. Jadi mohon itu bisa dihafalkan. Nah, injak ke contoh yang bukan contoh subbab 675. Nah, 5 itu udah langsung ke problem. Nah, problem nanti seperti apa? Nanti contoh penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi, misalkan contoh A, Anda disuruh untuk mencari Laplace dari 1 plus 2T plus 1/3 T pangkat 4. Nah, dengan superposisi kemarin, maka Laplace dari gabungan seperti ini, kalau cuma penjumlahan dan pengurangan, maka Laplace itu bisa dipisah seperti yang ada di persamaan ini. Jadi Laplace 1, Laplace T, Laplace T pangkat 4. Sedangkan 2/3 ini adalah konstan, maka dia dapat keluar dari Laplace. Nah, kalian tinggal pakai tabel yang kemarin. Jadi di tabel Laplace 1 sama dengan per S, tinggal tulis per S. Laplace T sama dengan Laplace T sama dengan 1/S kuadrat. Ini dari N faktorial bagi dengan S plus 1. S pangkat plus 1 plus N. N-nya 1 berarti 1. 1/S kuadrat. Nah, sini T pangkat 4, maka 1/3 dikalikan dengan N-nya 4. Maka 4 bagi S pangkat 4. Jadi, ini adalah langkah untuk melaksanakan Laplace. Nah, terakhir, kita dapat ini. Jadi, contoh penyelesaiannya tidak menggunakan integral dari 0 sampai hingga T pangkat minus ST, FT, GT. Kalau pakai pasti akan sangat lama. Jadi Anda harus menghafalkan satu persatu. Nanti termasuk di UTS, Anda langsung dikasihkan tabel beberapa doang. Nanti Anda langsung melaksanakan transformasi Laplace dengan cara seperti ini. Ya, ini sudah kita dari tabel. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti ada contohnya lagi sama seperti yang sebelumnya. Jadi Anda suruh nyari Laplace dari 5 pangkat 5 dikalikan dengan E pangkat 2T minus 3 kali E pangkat T. Nah, ini sama seperti persoalan nomor A. Anda pisah-pisah dulu. Terus Anda keluarkan konstannya. Nah, konstan keluar, tinggal E pangkat 2T. Nah, E pangkat T itu dengan 1 minus S minus A. Jadi banyak, kalau dari tahun-tahun sebelumnya, itu A-nya ini pada lupa bahwanya adalah negatif. Ada juga yang nanti dia pakainya plus, ini udah langsung salah. Nanti ingat-ingat bahwa dari E pangkat 2T adalah 1/S minus A. Lihat, yang minus. Kalau ini E pangkat minus T, berarti minus jadi plus. Itu tolong perhatikan minus A yang ada di sini. Jadi cukup mudah ya. Jadi Anda diharapkan ngapalin tabel yang sudah saya
perintahan dari minggu tabel Laplace itu sangat powerful untuk menyelesaikan problem-problem di transformasi Laplace. Jadi Anda sudah tahu dasarnya, dasar untuk nyari Laplace seperti apa. Terus sudah ada tabelnya, di tabel dihafalkan, terus kemudian Anda cara untuk menyelesaikan transformasi Laplace untuk problem-problem yang simple. Ini, jadi kemarin ada Laplace untuk konstan untuk T, kemudian E pangkat, sampai yang bentuk trigonometri. Nah, bentuk-bentuk trigonometri biasanya ada yang bolak-balik. Nah, contoh yang pertama adalah Laplace dari 6 sin 3T minus 4 cos 5T. Ini sama, bisa jadi dua bagian. Kemudian perlu diingat bahwa yang membedakan antara sin dan cos adalah A-nya. Kalau sin pakai A, kan di tabel sin AT ya. Ini pakai A, tangan di cos itu pakai S. Itu yang cukup bedain di Laplace untuk sin dan cos. Kemudian ada juga cos dan sin hiperbolik. Nah, ini adalah hiperbolik ya. Nah, sin hiperbolik. Nah, di sini Anda juga bisa dulu dari dua, konstannya dikeluarkan. Kemudian untuk cos itu gabungan dengan S. Cuman kalau cos ini hiperbolik maka jadi negatif. Jangan di sini positif. Jadi agak beda ya. Berbalikan. Anda perhatikan nanti cosnya cos biasa atau cos hiperbolik. Kemudian sin juga gitu. Sin hiperbolik sama sin juga untuk A-nya sama di atas. Ini salah satu variasi yang mungkin kebalik-balik ya. Jangan sampai nanti balik. Tanda kebalik, ya udah. Kalau ini jadi plus, kita kasih salah. Jadi ada salah separuh. Kalau salah di matematika itu salah. Kemudian ini adalah persoalan berikutnya yang mungkin muncul adalah pembuktian. Sin Laplace dari sin AT, sinnya sin polos ya, nggak pakai hiperbolik, sama dengan A per S kuadrat plus A kuadrat. Misalkan. Buat dengan menggunakan integrasi. Kalau untuk pembuktian, mungkin nanti Anda kita suruh, siapa tahu ada satu soal, kita suruh untuk kita, pembuktian. Kita pakai, kalau pembuktian, kita pakai rumus dasar. Dasarnya integral sampai hingga E pangkat minus ST sin AT IT. Anda tinggal integralkan, di ketemu jawabannya. Itu langkah untuk pembuktian. Kemudian B sama ya, untuk B itu mirip, untuk C juga sama. Jadi itu tinggal integrasi dari sebelumnya. Oke, mudah-mudahan nggak ada kesulitan. Nah, sini ini pengetahuan Anda di trigonometri ya, cukup penting ketika menghadapi persoalan-persoalan yang seperti sin kuadrat T sama cos hiperbolik kuadrat 3x. Kemampuan trigonometri Anda diperlukan. Jadi nggak hanya tergantung dari sistem-sistem yang
tabel aja, dari tabel itu yang standar. Nanti Anda mungkin diminta sesuatu yang agak ya dikit. Oke, misalkan sin kuadrat T. Nah, kita nggak akan ngasih nih. Nanti di tabel itu nggak kita kasih nih. Kita anggap Anda udah hafal. Cos 2T sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat T. Nah, 2 sin kuadrat T seperti ini, maka sin kuadrat T sama dengan setengah dikalikan dengan 1 minus cos 2T. Nah, ini harus Anda hafalkan dari mata kuliah kalkulus, matematika, trigonometri. Ini agak beda ya, jadi Anda harus selangkah lebih mundur lagi untuk ngulik mata kuliah sebelumnya. Nah, dari sini kalau udah ketemu hal yang simpel, nggak ada pangkatnya, insya Allah nggak ada masalah. Setengah konstan bisa keluar, Laplace 1 minus setengah kali Laplace cos 2T. Ini udah selesai ya. Kita sudah hafalkan tabel sebelumnya, cos 1 per S, cos 2T. Kalau cos berarti numerikalnya atau penyebutnya adalah S, kemudian karena dia nggak hiperbolik, maka positif. Dengan S kuadrat plus 2 kuadrat. Jadi saya kira ini bukan hal yang sulit. Di mana cari Laplace dari sin kuadrat T. Kemudian berikutnya ada cos hiperbolik 2T yang sama. Jadi cos hiperbolik 2T Anda harus punya pengetahuan tentang bagaimana mengubah bentuk kuadrat ke bentuk non kuadrat. Nah, ini sudah dikasih clue. Ini dari bab 16. Jadi buku John Bird, bab 16 Anda buka untuk tabel konversi ya. Jadi sini kita nggak akan ulang ini lagi ya. Pembuktian cos kuadrat X, cos hyperkuadrat X sama dengan setengah dikalikan dengan 1 plus cos 2X. Ini Anda harus mulai lagi di chapter 16. Ini kita itu udah sampai chapter 67. Jadi itu materi di awal banget. Nah, begitu cos hiperbolik kuadrat X itu apa? Nah, itu nanti kita akan gampang untuk membuktikan. Nah, ini ada sedikit ya, sedikit tentang mungkin ini typo di sini. Nah, ini cos hiperbolik 2x, tapi sini cos kuadrat ini cos ini 3x, cos hiperbolik 3x sama dengan setengah dari cos 1 plus cos hiperbolik 6x. Nah, kalau udah ketemu ini menggunakan tabel udah lancar ya. Jadi udah ketemu ini tinggal pakai tabel 6.7.1. Nah, ini udah solve. Udah langsung ke sini. Anda hafalkan lagi untuk cos itu positif, untuk hyperbolik berarti dia negatif. Sekarang udah solving. Jadi ini nggak kita review lagi yang chapter 16 ini kerjaan PR bagi Anda untuk review atau nyatetin poin-poin penting di trigonometri. Jadi Anda ulang lagi di persoalan trigonometri untuk membuat yang kuadrat-kuadrat atau pangkat 3 menjadi yang lempeng tanpa kuadrat. Kan di tabel sin cos itu cuma yang lempeng, ada yang
oh, nggak ada yang kuadrat ya, maka Anda harus cari cara sendiri untuk eh, mengkonversi atau mengubah dari yang kuadrat menjadi yang simple. Sini kita masuk lagi ke hal yang cukup uh, yang cukup unik. Misalkan 3 sin omega T plus alpha. Ini 3 sin omega T plus alpha. Ini kita cari sin A plus B. Ini nanti ada di bab 19 tadi, bab 16. Ini tambah lagi dengan bab chapter 19. Dan punya 2 poin yang harus Anda selesaikan, harus Anda review, kita ulang lagi, bab 16, bab 19. Nah, di sini kita tahu bahwa sin A plus B sama dengan sin, sin omega T. Nah, itu formula sin A plus B. Ini langsung saja sin omega T plus alpha itu berubah menjadi sin omega cos alpha tambah cos omega T plus alpha. Jadi sin cos sin, kalau dulu ingat di sin A sin B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Jadi realisasinya seperti itu. Dan karena kita Laplace itu, Laplace ini cuman terhadap domainnya domain T. Ya, domainnya T, sehingga alfa dan cos alfa itu kita anggap sebagai konstan. Karena konstan dia bisa keluar dari sistem. Nah, karena keluar dari sistem, maka keluar dari Laplace, maka Laplace-nya tinggal sin omega T tambah 3 sin alpha. Ini alpha karena konstan, replace dari cos omega T. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, Anda pasti tidak ada kesulitan untuk melanjutkan proses berikutnya. Jadi 3 cos alpha ini konstan, tinggal T sin, maka ini adalah A-nya. Cos ini S. Yang kita tahu sin nggak pakai hiperbolik, maka ini plus, cos juga itu plus. Anda bisa selesaikan dan akhirnya untuk akhirnya transformasi Laplace-nya seperti ini. Nah, persoalannya sekarang Anda review lagi chapter 16 trigonometri sama chapter 19. Ini 2 hal. Jadi masih tergantung dari chapter-chapter sebelumnya. Ini Anda tidak bisa meninggalkan materi yang ada di sebelumnya. Oke, untuk 67 kita sudah selesaikan. Jadi ada 2 bab pada hari ini. Bab 67 sama bab 68. Ini cuma yang bab 68 adalah properties. Laplace transform dari E pangkat AT tapi dikalikan dengan FT.
cukup unik, ada pengalian di sini. Untuk pengalian, kita masukkan ke Laplace E pangkat ST FT dt. Kalau FT-nya adalah E pangkat AT FT, maka akan jadi integral dari E pangkat minus S minus A FT dt. S minus A ini harus ada kurung T. Ini kurung T di sini kah? T. Oleh karena substitusi S minus A untuk transformasi menunjukkan dalam gambar 1 multiplication function dari FT dikalikan dengan EAT. Berarti nanti kalau ada pengalian AT di sistem itu kita tinggal kita tinggal substitusi ke S plus A. Oke, kemudian nanti kita lihat di contohnya. Kemudian 562 pangkat AT FT dt. Ini misalkan kan persoalan tadi tentang E pangkat AT. E pangkat AT kali FT. Nah ini selanjutnya adalah ketika E pangkat AT itu dikalikan dengan T pangkat N. Terus kita ke E pangkat N. Nah, kita tahu bahwa T pangkat N itu Laplace-nya adalah N real dibagi dengan S dipangkatkan dengan N plus 1. Nah, tadi sudah saya katakan di awal bahwa seakan-akan kalau kita kalikan fungsi tersebut FT dengan E pangkat AT, maka kita seperti substitusi fungsi tersebut hasil Laplace dengan S minus A. Jadi nanti ketika misalkan ini contohnya T pangkat N dikalikan dengan E pangkat AT, maka hasilnya ini adalah hasil standar. Kalau ada E pangkat AT, maka hasil standar itu kita substitusikan S minus A. Ya, sedikit lebih paham. Nanti untuk hampir semua fungsi, kalau ada E pangkat AT, maka kita substitusikan S-nya itu menjadi S minus A. Itu adalah sifat transformasi Laplace yang kita bahas di sini. Yang kedua, contoh yang kedua, AT dikalikan dengan sin omega T. Plus sin omega itu sama dengan atau sin A dengan A, bawahnya pasti karena nggak ada hiperbolik maka jadi positif. Maka S-nya ini kita akan substitusi dengan S minus A. Jadi cukup gampang ya, nggak sulit. Sulit ketika kita melaplaskan sesuatu yang dikalikan dengan E pangkat AT. Masuk cos hyperbolik ini enggak bermasalah juga. Di cos hyperbolik adalah cos itu pasti atasnya S, hyperbolik maka ada tandanya minus.
Ya nanti S. Nah, S nanti kalau tadi kan karena S-nya satu ada di bawah aja untuk yang sin ya. Sin tadi kan S-nya sudah dari bawah aja. T. Yang bawah adalah ya, karena itu ada dua S, maka dua-duanya wajib Anda substitusi dengan S per S minus 6. Jadi dua-duanya Anda substitusi dan S minus 6. Nah, ini tabel transformasi Laplace yang kedua. Di transformasi Laplace 6731. Transformasi Laplace dasar. Kemudian 681. Transformasi Laplace ketika ada pengali dengan E pangkat T. Berikut contohnya. Jadi Laplace 2T pangkat 4 dikalikan dengan 3E pangkat T. Kita lapaskan dulu. Yang pertama, kita Laplace E pangkat Laplace 2T pangkat 4 tambah dengan E pangkat 3T. E pangkat 3T berapa? E pangkat AT, maka A-nya sama dengan 3. Nah, di sini kita tahu Laplace dari 4 dikalikan dengan Laplace 2 dikalikan dengan T pangkat 4 dan E pangkat 3T. Nah, ini kita pisahkan dulu. Anda fokus ke bagian depan. Berarti 2 dikalikan T pangkat 4, maka 4 faktorial dengan S pangkat 4 plus 1. Maka cuma ini. Jadikan ini. Nah, karena ada EAT, maka S-nya Anda ganti dengan S minus A-nya 3. Anda tinggal kalikan, selesai. Sama ya, jadi ini berulang. Jadi cos 5T juga seperti itu. Kalikan 4, 4-nya pasti konstan, dia keluar sendiri. Kemudian E pangkat AT, A-nya berarti ini 3 cos, maka atasnya S, bawahnya S. Nggak ada hiperbolik, maka tinggal Anda minus 3, minus 3. Anda selesaikan, insya Allah udah beres. Ini nggak sulit. Ini contoh berikutnya. Di Laplace dikalikan dengan E pangkat minus 2T. Ini Anda harus tahu ya, E pangkat 2T itu A-nya berapa. Makanya dasarnya kan E pangkat AT. Nah, ini berarti A-nya sama dengan, A sama dengan minus 2. Nah ini A minus 2. Ini akan sama dengan misalkan S3T, maka 3-nya di atas. S minus S kuadrat plus 3 kuadrat. Karena S minus A, A-nya itu negatif, maka ini jadi positif. Biasanya yang seperti ini nih, yang sedikit menjebak. Jadi Anda lupa bahwa itu S minus A, A-nya minus juga. Ya. Kemudian nanti ada bentuk lain. Nah, di sini kalau Anda bingung bagian B, ini kan 3 pangkat E theta cos 4 theta. Kalau Anda bingung, Anda aja theta ini adalah T. Jadi, ya, Anda
bisa bisa gambarkan 3 kalikan Laplace E pangkat theta cosibrodik 4 theta sama dengan ini. Theta berarti anggap aja A-nya 1, 3 minus S1, S-1 kuadrat per 4. Oke, jadi ini enggak sulit juga. Problem 3, ini pengulangan. Anda harus perhatikan E pangkat 3. Ini Anda harus perhatikan di sini betul, perhatikan betul tentang positif dan negatif. Ini agak-agak tricky ya. Positif dan negatif. Ini juga. Ini minus 3, ini positif 3. Oke. Situ cukup jelas. Nah, sini yang Anda perhatikan adalah bentuknya kadang-kadang malah minus paruh hanya. Nah, ini Anda minus separuh di sini. Jadi cukup gampang ketika Anda paham konsepnya. Jadi konsepnya positif, negatif. Nah, tanda itu harus Anda ingat baik-baik. Jangan sampai balik atau tukar. Oke. Nah, ini kuliah online. Saya nggak bisa mantau praktek dari masing-masing kalian. Kalau ini offline mungkin yang saya contohkan tadi itu bisa jadi latihan kalian di kelas. Online cukup ribet untuk mantau satu persatu. Jadi ini saya kasih tugas pertama, jadi tidak sulit loh. Jadi Anda nanti kerjakan yang NIM genap dan NIM ganjil ya. Tolong diperhatikan. Ini cuma penyelesaian Laplace saja, jadi saya kira nggak sampai 1 jam ya harusnya. 4 soal. Paling 1 soal 5 menit selesai, 5 menit selesai. Jadi nggak lama, jadi tugasnya nggak berat. Biar adil bagi NIM-nya, NIM terakhir ya, NIM terakhir genap, kerjakan yang genap, NIM-nya akhirnya ganjil, kerjakan soal ganjil. Oke, ini tolong dikerjakan. Di minggu depan, insya Allah kita akan bahas sedikit tentang penyelesaiannya. Dan setelah Anda kerjakan, jadi nanti ketentuannya Anda kerjakan di kertas A4, kemudian Anda scan, tulis tangan ya. Ini Anda tulis tangan di A4 kalau bisa, kemudian scan, kemudian upload ke Google Classroom. Google Classroom nanti saya akan kasihkan deadline-nya kapan di Google Classroom. Anda upload sesuai dengan deadline yang saya tetapkan. Nah, dari situ tolong pastikan Anda upload, jangan mepet-mepet deadline. Sehingga Anda bisa ngecek kalau belum tersubmit atau belum terkirim lampirannya, terutama Anda bisa submit ulang. Ini saya tegaskan mungkin tugas 1 semester, mudah-mudahan semester 1 ya, 1 semester ini semoga nggak lebih dari 4. Jadi nggak lebih dari 4 artinya kalau Anda targetnya 60%, 60 itu baru bisa lulus. Anda kalau tidak mengerjakan 1 tugas, nah itu efeknya cukup gede karena ini megang 25%. Jadi kalau cuma megang 3 tugas, tugasnya itu rata-ratanya nggak ada 8,
Itu Anda dipastikan bisa nggak lulus. Jadi, kalau rata-rata 8 kan baru 180 ya. 8 kali 8, 8 kali 3. 8 kali 3, 24. 40 bagi 4. Berarti Anda dapat 60. Jadi, kalau Anda kelewat satu tugas, nilai kurang dari 80, masing-masing tugas, bisa dipastikan Anda nggak lolos, nggak lulus di semester ini. Makanya ini tolong diperhatikan, jangan sampai nggak mengumpulkan, jangan sampai terlambat mengumpulkan juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan siang hari ini. Minggu depan kita ketemu, mudah-mudahan bisa kuliah offline ya, jadi lebih menarik. Kemudian di minggu depan kita akan masuk ke masih di Laplas, jadi sampai akhir UTS kita masih Laplas, dan Laplas pertemuan berikutnya nggak salah untuk diferensial ya, untuk diferensial turunan, untuk Laplas turunan ya, Anda bisa baca dan insya Allah materinya saya urutkan. Kalau ini sudah sampai ke 68.5 tadi ya, 78. Berarti besok 68.9 adalah materi untuk minggu depan. Oke, nanti tugas saya upload juga di Classroom. Nah, cukup nanti ada baca lagi untuk PPT-nya, Anda pelajari lagi. Kalau ada yang belum jelas, Anda boleh diskusi nanti di kelas atau di saya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Dan akan segera saya akhiri perkuliahan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.